Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatonah, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria, lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Menurut perspektif saya, golput itu bukanlah suatu pilihan. Bahwasanya kita sebagai generasi pelanjut, itu sebagai tanggung jawab kita untuk kelanjutan bangsa ini. Bahwasanya kita sudah melihat visi misi dan sudah kemarin menonton debat pertama. Nah, dari situ kita bisa melihat menentukan pilihan di tanggal 14 nanti. Jadi untuk menentukan suara itu sangatlah baik dan tidak perlulah untuk untuk tidak memilih, karena ini untuk masa depan bangsa kita. Terkait golput haram itu dari Majelis Ulama Indonesia, mungkin saya telat tahu info tentang ini, tapi bagi saya kembali lagi bahwa saya tim harus memilih. Itu dulu, saya tim harus memilih. Tapi kalau terkait tentang mengklaim, kita kembali lagi bahwa semua manusia punya hak kebebasan berpendapat, oke? Jadi jangan sampai kemudian instansi yang harusnya memberikan, menaungi masyarakat justru mengklaim dan menghilangkan hak masyarakat itu sendiri. Jadi balik lagi bahwa kita punya kewajiban dan kita punya hak. Nah, ketika kemudian kita ingin mengeluarkan hak itu, jangan sampai melanggar hak orang lain gitu. Jadi terkait kemudian alangkah baiknya kemudian para pihak-pihak yang penyelenggara yang berkewajiban itu memberikan saran, memberikan arahan, masukan kepada masyarakat bahwa sebaiknya memberikan suaranya, menggunakan hak pilihnya bagaimana agar Indonesia lebih maju. Tapi terkait mendiskriminasi atau bahkan mengklaim masyarakat itu sendiri bahwa apa yang dilakukan itu pelanggaran dan haram, saya rasa tidak sepakat. Lebih baik menghimbau, kemudian memberikan arahan terkait tentang wajibnya, pentingnya suara masyarakat terhadap pemimpin ke depannya. Kalau dari saya sih, sebenarnya yang mau dipertanyakan itu apa alasan MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa golput itu haram? Apakah karena MUI ingin ingin melihat pemerintah atau pemimpin negara yang akan menjabat ini ke depannya bisa menjadikan sebagai contoh, atau dia melihat juga dari bagaimana cara pemimpin Islam itu memimpin. Dan banyak dari warga Indonesia itu yang menurutku punya alasan kenapa dia mau golput. Itu pertama karena mungkin pada tahun 2009 atau 2014 itu dia mungkin sudah termakan banyak tipuan-tipuan lah, yang dimana mereka itu karena mempercayai mereka pilih tapi ternyata ujung-ujungnya tidak terrealisasikan. Nah, itu mungkin alasan kenapa banyak orang yang golput. Tapi ini alasan yang belum bisa kutangkap baik-baik kenapa alasannya MUI ini mengeluarkan fatwa bahwa golput itu haram. Itu sebenarnya yang mau dipertanyakan. Tapi kalau melihat dari MUI ini kayaknya mereka mau seolah-olah mengislamkan satu pemimpin negara. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya aku bilang, kenapa ini langsung mengeluarkan fatwa itu tanpa memikirkan bagaimana ke depannya. Mungkin dari Iya, sebenarnya kalau saya lihat fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini sangat Islam sekali.
yang mana mereka berpatokan bahwasanya ada dalih yang mengatakan bahwa kita wajib memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam, yang mana diantaranya sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan tentu keempat sifat itu sudah terdapat dalam 3 calon presiden ini. Yang pertama, amanah, dapat dipercaya; fatonah, cerdas tentu; kemudian tablik, mereka menyampaikan aspirasi untuk bagaimana mengembangkan atau memberikan perubahan pada satu negara, dan sebagainya. Dan tentu hal yang tak kalah pentingnya dalam fatwa MUI ini, beriman dan bertakwa. Itu poin penting yang mereka pegang. Kenapa golput sangat diharamkan? Iya, sebetulnya benar juga apa yang dikatakan oleh saudara tadi. Ada landasan yang kuat kenapa mereka memilih untuk golput. Ada pertama, trauma akan kebohongan, akan omong kosong pada suatu visi misi. Maka mereka trauma ketika mereka memilih satu tokoh yang diiming-iming oleh visi misi yang cukup idealis, namun nyatanya pada saat keberjalanan nanti itu semua hanyalah omong kosong, tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan visi misi yang telah dipaparkan pada saat calon. Itu menjadi landasan utama kenapa sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk golput. Trauma, dan trauma.